Kalian puasa ketika melihat rembulan, berbuka ketika melihat hilal. Tapi Anda baca lagi, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. 25 Desember hari raya Natal. Ya kalau Natal 25 Desember nggak pernah berubah. Seperti itu. Dikaitkan dengan Al-Quran. Surat Al-Furqan, surat 25, ayat ke-25. Yang artinya langit akan terbelah. Kemudian akan mengeluarkan asap. Malaikat akan turun secara bergelombang. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Nggak usah dijelasin. Ini namanya spesialis baru, namanya ilmu cocoklogi. Nggak usah. Kalender umat Islam adalah kalender Hijriah. Nabi SAW tidak pernah kenal dengan yang namanya kalender Masehi. Al-Quranul Karim turun dengan kalender Hijriah yang pakai rembulan. Yang kata Allah Azza wa Jal, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan, nggak ada Maret ya, nggak ada Mei, Juni, nggak ada. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang menyebutkan 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah, Rajab. Masya Allah. Yang hafal ini emak-emak, nenek-nenek, yang muda-muda nggak hafal kayaknya mah. Yang hafal Imlek sama ini pertanyaannya, Imlek apa Nyepi. Jadi ingat, semua agama, semua peradaban itu memiliki kalender. Dan kalender ini salah satu bukti eksistensi sebuah peradaban. Sejak kapan ada Imlek di Indonesia? Menjadi liburan nasional. Zaman Pak Harto ada? Zaman Bung Karno? Zaman Gus Dur. Iya. Itu menunjukkan eksistensi mereka. Mereka ada. Dan kita umat Islam, kalender kita adalah Hijriah. Dan kalender Hijriah tentunya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan Masehi nggak akan ketemu. Nanti kita yang jelas kita akan puasa tanggal 1 Ramadan, berbuka tanggal 1 Syawal. Nggak ada Maret, Mei, Juni, nggak ada. Maka nggak perlu dicocok-cocokkan sama kalender-kalender ini. Tugas kita jamaah beramal. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah tahu mana di antara kita yang masuk surga dan mana di antara kita yang masuk neraka? Kata Nabi SAW, na'am. Tahu, na'am. Terus untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan untuknya. Barakallahu fikum. Maka jamaah tolong hindarin ilmu cocoklogi. Hindarin. Mencocok-cocokkan seperti ini. Dulu ketika 11 apa? 9/11 11 bulan 11 ya, kejadian bukan kejadian runtuhnya gedung yang di Amerika 11 September itu kemudian muncul pakar cocoklogi. Oh, ternyata hancurnya gedung itu sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kejadiannya seperti ini. La haula wa la quwata illa billah. Engkau baca tafsir Quran, fahamin, amalkan dalam kehidupan ini. Jadi ilmu cocoklogi ini, kalau cocok,
cocok. Tapi kalau nggak cocok, dipaksain akhirnya. Ada yang mengatakan nanti akan muncul tanduk setan. Sudah muncul tanduk setan itu. Di mana? Di Zamzam Tower di Mekah sana. Itu setengah rembulan itu tanduk setan, kata dia. Hadza wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Ana seorang janda yang ditinggal mati suami. Bagaimana cara ana untuk meraih surga Allah karena tempat ana berkhidmat telah tiada? Ya. Gimana jemaah? Kalau bicara berkhidmat, Maryam binti Imran itu diwakafkan. Kalau bahasa diwakafkan ini mungkin dia itu sama orang tuanya diberikan kepada Masjidil Aqsa. Dia tidak punya suami, dia tetap bisa berkhidmat. Jadi kalau bicara berkhidmat, mungkin anti tidak berkhidmat kepada suami karena suami sudah meninggal dunia. Anti bisa mendoakan dia. Yang kedua, kalau suami punya anak-anak, besarkan anak-anak. Anak-anak yatim tuh. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Jaga tuh anak-anaknya. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, dia tidak menikah lagi. Dia berpikir aku akan fokus mendidik anak-anak. Maka insya Allah dia akan masuk surga dan dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau niatnya benar. Tapi kalau nggak mampu, Ustaz, anak kayaknya nggak mampu, Ustaz. Boleh nggak ana berdoa supaya kawin lagi? Boleh. Dan di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa para sahabat itu hampir nggak ada janda nganggur. Ada janda meninggal dunia, langsung sahabat-sahabat menikahi janda tersebut. Jadi istri kedua, ketiga, keempat. Jandanya Abu Bakar dinikahin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu para sahabat Nabi. Karena memang janda kalau banyak di satu kampung bahaya. Akan membuat rumah-rumah ini pada ketakutan. Awas ada janda. Seperti itu. Padahal dia niat baik, tetap orang-orang suudzon sama dia. Maka janda sabar. Kemudian yang lainnya, ya bantu itu janda. Tidak harus dengan dia menikah lagi. Bisa jadi dengan memberikan pekerjaan kepada itu janda. Atau memberikan santunan rutin setiap tahun. Atau membangunkan rumah untuk janda-janda. Agar mereka tetap bisa hidup dengan nyaman di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Ustadz, tetangga yang ada di depan rumah ana melakukan praktek perdukunan. Hati ana tidak nyaman karena ana tidak sanggup mencegahnya dengan lisan ana. Karena iman ana sangat lemah. Ana hanya mengingkari dalam hati dan berdoa pada Allah agar diberi petunjuk. Apakah ana masih berdosa, Ustaz? Haibati fillah. Mengingkari kemungkaran itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama dengan tangan. Buat orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan. Kalau di kampung mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, nanti kepada kepolisian. Atau kalau orang tua dia punya kekuasaan kepada anaknya, dia mampu merubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, maka berpindah dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, mengingkari dengan hatinya. Kondisi sekarang ini, apakah yang disebutkan oleh perempuan ini, memang dia kemampuannya hanya di hati? Atau dia mampu dengan lisannya? Mungkin dia tidak bisa dengan lisannya sendiri, pakai lisannya orang lain. Salah satu ghibah, salah satu menyebutkan keburukan orang yang diperbolehkan adalah dalam rangka mengingkari kemungkaran tersebut. Kita laporan,
Ana nggak bisa nasihat. Ada orang yang mungkin lebih didengar oleh masyarakat. Ana sampaikan, Pak, di depan rumah Anda ada tetangga yang seperti ini. Tolong di cross check lebih dahulu. Tolong dilihat dan dikasih nasihat. Mungkin mereka bisa memberikan nasihat. Pak RT mungkin bisa memberikan nasihat. Nggak bisa, siapalah tokoh di masyarakat yang bisa memberikan nasihat. Karena jemaah kadangkala ada kemungkaran terjadi setelah besar baru ketahuan orang. Seperti tempat-tempat mesum, tempat-tempat prostitusi. Itu ada orang tahu tapi didiamkan. Udah 2 tahun yang lalu anak tahu sih. Tapi setelah rame baru dibongkar. Padahal kita bisa menyelesaikannya ketika kecil. Dengan cara apa? Laporkan. Kita menjaga negeri ini nggak bisa hanya polisi. Berapa jumlah polisi sih? Di setiap kampung itu ada satu namanya Babinsa. Babin Kaptipmas. Hanya satu. Penduduknya berapa di sana? Jadi semua rakyat Indonesia harus saling membantu untuk menjaga negeri ini. Salah satunya dari praktek-praktek pendukungan, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan. Bagaimana kita menjaga negeri ini supaya azab Allah nggak turun? Maka ini tugas kita. Tolong anti laporkan kalau ada kelihatan di tempat itu tempat perjudian. Sekarang alhamdulillah pihak kepolisian ini menerima SMS laporan. Nanti ditindaklanjuti apa tidak, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Ana sudah menyampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah berdosa saya jengkel kepada suami dan keluarga suami? Dari awal menikah suami tidak cerita kalau dia yang menafkahi keluarganya. Karena bapak dan ibunya bercerai, sementara adik-adiknya sudah besar-besar dan sudah sepatutnya bekerja. Tapi mereka terasa manja dengan selalu dibiayai oleh suami. Sampai-sampai suami saya punya hutang di mana-mana. Karena kalau untuk keluarga kecil kita saja tidak akan banyak biaya. Saya suka sedih melihat suami saya kesusahan. Kesian suaminya. Apa yang harus dilakukan istri? Hibur suaminya. Bukan malah jengkel sama suaminya. Suami terbebani dengan keluarganya. Kalau anti dikatakan tadi ternyata suami membiayai keluarganya, tidak perlu anti bicara tentang masa lalu. Anti punya suami yang baik. Anti punya suami yang peduli sama keluarganya. Dan kita tahu silaturahim ini, menyambung rahim, berbuat baik kepada keluarga termasuk pintu rizki. Maka anti harus tumbuhkan keimanan bahwasanya sodakoh atau bantuan suami kepada keluarganya tidak akan mengurangi harta suami. Nabi SAW bersumpah. Beliau mengatakan dalam sumpahnya ada 3 hal yang beliau bersumpah untuknya. Salah satunya beliau bersumpah bahwa mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin. Bahkan kita berpikir, ya Allah, habis nanti uangnya suami. Innallaha huwar razzaq. Allah tuh yang kasih rizki. Rizki kita bukan di kebun kita. Rizki kita bukan di tempat kerja kita. Rizki kita kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rizki kalian. Allah yang bagi-bagi rizki. Kita melihat ada orang Masya Allah kerja sendiri, gak punya apa-apa. Atau gak punya siapa yang dia tanggung. Miskin. Ketika anak menikah, ini bicara rizki,
Ana menikah, ana pulang dari Madinah, lulus, ngomong sama orang tua. Syafiq mau nikah. Iya. Punya apa? Nggak punya apa-apa. Punya handphone. Ya udah, dijual handphonenya. Jual handphone. Ana menikah, ana jual handphone. Buat belikan kalung buat istri. Orang tua bantu uang mahar, ya sudah itu aja yang dipunya iya. Ya sudah, bismillah, alhamdulillah diterima. Sampai ke Madinah punya utang. Hidup bertahun-tahun di Madinah sendirian, bujangan, nggak bisa punya mobil. Punya istri, punya anak, bisa punya mobil. Seharusnya kalau dipikir, nggak cukup tuh uang. Engkau hidup sendirian aja, pas-pasan. Gimana hidup sama istri? Istri bawa rizki sendiri. Anak bawa rizki sendiri. Orang tua punya rizki sendiri. Adik-adik punya rizki sendiri. Kalau lewat kita, kita hanya medianya lewat. Itu rizki mereka. Maka dukung suaminya ketika berbaik hati dengan adik-adiknya. Yang memang Allah Azza wa Jal memerintahkan kita. Apa kata Allah Azza wa Jal? Allah mengatakan ketika ditanya tentang sodakoh ini buat siapa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa kita berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja harta yang kau infakkan yang paling berhak adalah orang tua. Terus siapa? Wal aqrabin. Kerabat-kerabat kita. Maka istri jangan jengkel. Dukung suami. Dukung suami untuk tetap rizkinya. Kalau bisa jangan berhutang, bang. Abang jangan berhutang. Karena hutang ini beban. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Kecuali darurat berhutang. Selain juga suami agar tetap mendidik adik-adiknya. Kalau dikatakan ternyata adik-adiknya sudah manja. Padahal dia seharusnya bekerja. Dia tetap malas bekerja. Maka di sini suami bukan hanya memberikan harta kepada adik-adiknya, tapi memberikan bekal untuk masa depan buat adik-adiknya. Karena kalau harta dikasih habis. Tapi kalau kasih pelatihan, kasih ilmu sehingga dia bisa bekerja nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara kita mendakwain ajaran Islam yang benar dengan cara yang baik kepada keluarga kita? Dan terutama kepada orang tua, Ustaz. Ana takut menyakiti hati orang tua. Ana tapi ana ingin sekali orang tua ana mengenal. Dan tidak mudah terkena syubhat. Dan bagaimana adab yang baik dalam mendakwain orang lain, Ustaz. Kadang ana merasa belum pantas untuk mendakwain orang lain. Tetapi terkadang hati ini tidak menerima jika ada nampak kemungkaran di depan ana, Ustaz. Dan ana juga tidak tahu harus memulai dari mana, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kalau bicara mendakwain orang tua. Rasulullah SAW selama 40 tahun tidak berdakwah di kota Mekah. Belum diangkat jadi nabi. Tapi penduduk Mekah itu sudah kenal Rasulullah SAW. Dikenal apanya? Akhlaknya. Perilakunya. Amanahnya. Bahkan penduduk Mekah itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala beliau berdakwah, kecintaan itu berubah. Pujian berubah menjadi cacian. Cinta berubah menjadi kebencian. Pujian menjadi cacian. Padahal beliau sudah berusaha dengan baik dan akhlak yang mulia. Itu konsekuensi dari menyampaikan agama Allah ini. Engkau akan dibully. Engkau akan disakitin. Mungkin engkau akan diusir dan mungkin dibunuh oleh mereka. Itu konsekuensi. Ada nabi yang dibunuh, jemaah. Nabi siapa yang dibunuh? Oleh kaumnya. Anda kasih hadiah. Nabi Soleh? Enggak. Nabi siapa yang dibunuh oleh kaumnya? Nabi Isa dibunuh, mati. Nabi Isa diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah.
Nabi Yahya. Siapa yang ngomong Nabi Yahya? Kasih hadiah. Nah, Nabi Yahya. Terus bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dibunuh sama kaumnya. Maka tolong tatkala kita berdakwah sama orang tua, kita udah tahu tuh konsekuensi itu. Maka kita harus menggunakan cara yang paling indah. Cara yang paling indah. Dengan cara apa? Memulai dakwah dengan bertahap. Tahapan yang pertama, memperbaiki keimanan. Tauhidnya diperbaikin. Ajak orang tua umpamanya baca tafsir juz amma. Duduk sama orang tua. Ayah kalau ada waktu mungkin ayah bisa baca, kita dengerin ayah. Jadi biar bapak yang baca. Anak-anak yang dengerin. Hari ini ayah mungkin baca tafsir surat An-Nas. Baca. Besok baca tafsir Al-Falaq. Besok baca tafsir Al-Ikhlas. Seperti itu. Artinya dudukkan orang tua sebagai guru. Cuma kan orang tua tadi nggak beragama, jauh dari agama. Mungkin caranya memang biar orang tua yang membaca. Kita ingin dengar dari ayah. Ini penting. Kemudian apabila mengingkari sebuah kemungkaran yang dilakukan orang tua, tolong adab dan etikanya. Sampaikan ayah, mohon maaf ayah. Ayah yang membesarkan aku, ayah sebutkan kebaikan ayah. Aku ingin menyampaikan sesuatu, moga ayah gak marah. Ini tanda cinta aku sama ayah. Sampaikan. Ayah marah ya tetap marah. Kadangkala. Nabi Ibrahim bapaknya marah gak? Marah, diusir Nabi Ibrahim sama bapaknya. Mau dilemparin batu sama bapaknya. Anaknya dibakar, bapaknya ikut bakar Ibrahim alaihissalam. Itu konsekuensi. Maka sabar. Yang ketiga, doakan orang tuanya. Abu Hurairah itu punya ibu yang kafir. Kafir ibunya. Ibunya ini kadangkala suka mencaci, suka mengatakan ucapan-ucapan yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Suatu hari lagi di rumah, ibunya ngomong gak enak. Apa yang terjadi? Abu Hurairah keluar dari rumah, beliau langsung menyumpahin Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Rasulullah, mohon doakan, mintakan sama Allah buat ibunya Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Berikan hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Masya Allah. Abu Hurairah pulang